Oh, sudah Pak, terima kasih. Ya, oke. Kemudian ada lagi tadi yang raise hand? Nggak ada ya? Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya parameter yang kita estimasi itu ada 3 ya, parameter ya. Jadi parameter itu apa? Ukuran untuk populasi kan gitu ya. Nah, parameter yang kita estimasi itu sebenarnya hanya ada 3, yaitu proporsi, rata-rata, dan juga varian. Hanya rata-ratanya terbagi menjadi 2 kondisi, ketika sigma diketahui dan ketika sigma tidak diketahui, gitu ya. Oke. Jadi di sini kita akan mempelajari inferensial statistik ya, statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial? Jadi perbedaan antara statistik inferensial dengan statistik deskriptif. Jadi statistik itu perhitungan-perhitungan statistik itu terbagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama adalah statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif itu seperti apa? Saya udah pernah jelaskan belum ya? Belum ya? Oke, ya. Jadi statistik deskriptif itu kalau misalkan perhitungan-perhitungannya itu kita jelaskan untuk sampel itu saja. Jadi kalian menjelaskan rata-rata kelas, rata-rata nilai di kelas 52. Berapa yang nilai A, berapa yang nilai B, berapa yang nilai C, dan seterusnya. Nah, itu kalian jelaskan menggunakan data yang ada di kelas kalian saja. Nah, itu adalah statistik deskriptif. Tapi kemudian jika kalian ingin mencoba untuk mengeneralisir, ya, mengeneralisir apa? Mengeneralisir parameter, mengeneralisir ukuran-ukuran populasi. Jadi menggunakan data sampel, kalian ingin mengestimasi, kalian ingin menebak, memperkirakan parameter populasi. Nah, itu adalah statistik inferensial. Oke. Jadi di dalam statistik inferensial, karena kita ingin menebak, karena kita ingin mengestimasi, maka di sini ada 2 aktivitas dalam statistik inferensial, yaitu estimasi itu sendiri, ya, memperkirakan nilai parameter populasinya, dan yang kedua, melakukan pengujian hipotesis. Nah, apa tujuan dari pengujian hipotesis? Tujuannya untuk membuktikan, gitu ya, apakah memang suatu hipotesis itu terbukti signifikan atau tidak, gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya untuk yang pengujian hipotesis. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah estimasi terlebih dahulu ya, estimasi terlebih dahulu. Ya, jadi 3 poin ya, proporsi, rata-rata, dan varians. Nah, yang proporsi terlebih dahulu, populasi proporsi. Jadi, sekarang saya mau tanya nih, kalau kalian ingin mengestimasi berapa proporsi mahasiswa angkatan kalian, gitu ya, di mana mata kuliah mata kuliah akuntansi atau jangan akuntan, yang terakhir audit ya, mata kuliah auditnya mendapat nilai A. Coba siapa yang bisa mencoba menjawab? Gimana kalau saya bertanya, berapa sih proporsi mahasiswa angkatan kalian yang mendapatkan nilai A di mata kuliah audit? Gimana? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Kalau kalian nggak bisa jawab, kalian pakai perkiraan deh. Gimana? Kalau jawaban perkiraan itu seperti apa menjawabnya? Izin, Pak. Ya. Mungkin sekitar
28%, 21% gitu, Pak. Oke, sekitar berapa? 20%-an gitu, Pak. 20%-an. 20%-an itu range-nya berapa yang bisa kamu sampaikan? 20% dari 100%. 20 sampai berapa? 20 sampai 23 bisa. Oke, 20 sampai 23%, kan gitu ya. Atau kita katakan 0,2 sampai 0,23, kan gitu kan. Nah, ini adalah namanya estimasi, ya. Jadi estimasi itu ada dua bentuk. Estimasi yang pertama itu adalah point estimate. Point estimate di sini udah ada belum? Point estimate. Jadi ini adalah rentang atau yang kita namakan confidence interval. Confidence interval. Ya, tingkat kepercayaan. Oke. Nah, selain confidence interval, ada juga point estimate. Jadi ini yang kedua. Tadi siapa yang menjawab? Sorry, saya lupa. Rifki Alfian, Pak. Oh ya, Rifki ya. Jadi Rifki bilang tadi di 20% gitu ya. Itu point estimate. Karena kita nggak tahu persis berapa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai A, kita nggak bisa mengetahui dengan persis proporsi mahasiswa yang dapat nilai A, kan gitu ya. Jadi poin estimasi atau poin estimate-nya itu 20%. Nah, oke, jadi dari sini saya mau menyampaikan bahwa poin estimate itu adalah suatu nilai ya yang digunakan untuk mengaproksimasi parameter populasi. Oke. Jadi suatu nilai ya, suatu nilai tunggal. Nah, untuk point estimate itu dinotasikan dengan PTOPI namanya. PTOPI adalah suatu point estimate untuk parameter proporsi populasi P, gitu ya. Jadi kalau di sini ada contoh pertanyaan. Dalam suatu research yang dilakukan oleh Pew Research Center, 70% dari 1.501 orang dewasa yang dipilih secara acak, gitu ya, percaya dengan global warming. So the sample proportion is PTOPI sebenarnya 0,7. Find the best point estimate. Jadi berapa point estimate-nya? Berapa? 0,07 itu. 0,7 ya. Oke. Jadi simple kan gitu ya. Itu udah bisa katakan ya saya perkirakan karena berdasarkan hasil sampel itu 0,7 ya point estimate-nya 0,7 gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, confidence interval. Nah, tadi kan sudah dicoba dicontohkan tuh dari jawaban Rifki ya. Selain menggunakan suatu nilai tunggal, kita juga bisa menggunakan rentang. Kira-kira ada di 20 sampai 23 dan gitu ya. Nah, jadi itulah confidence interval. Sebenarnya secara praktek sehari-hari orang itu menggunakan terminologi atau konsep confidence interval ini, hanya saja mungkin kita belum mengetahuinya kan gitu ya. Theoreticalnya itu seperti apa. Secara ilmiah itu seharusnya bagaimana cara menghitung confidence interval. Jadi confidence interval itu adalah suatu rentang ya, range. Range yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter populasi yang sesungguhnya. Oke, saya ulangi. Confidence interval itu adalah suatu rentang yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi sesungguhnya. Kita biasa notasikan sebagai CI, confidence interval.
Ya, jadi dalam confidence interval itu kita harus memahami yang namanya confidence level. Oke. Nah, jadi ada namanya confidence interval, ada confidence level. Confidence interval itu adalah rentang tadi. Nah, sementara confidence level itu adalah tingkat kepercayaan. Jadi ada interval kepercayaan. Dalam bahasa Indonesianya ada tingkat kepercayaan. Ya. Jadi tingkat kepercayaan itu bagaimana menghitungnya? Yaitu sebesar 1 minus alfa. Nah, alfa itu apa? Alfa itu biasa kita namakan tingkat signifikansi. Nah, signifikansi atau signifikan level namanya. Signifikan level ya. Jadi ini 3 konsep ini kalian harus clear ya, jangan kebalik-balik. Oke. Nah, apa itu tingkat signifikansi atau significance level? Itu adalah tingkat kesalahan ya dalam statistik itu, karena kan kita menebak ya. Menebak itu nggak mungkin kita percaya 100%, nggak mungkin kita yakin 100%. Pasti kita punya normatif ya, punya tingkat normatif tertentu. Kita bisa dimaklumi kesalahan kita. Nah, itulah yang dinamakan tingkat signifikansi atau tingkat kesalahan. Nah, alfa itu biasa digunakan dalam nilai 90 ini confidence ini confidence level ya, ini confidence level, ini significance levelnya. Oke. Ya. Confidence levelnya, ini significance levelnya. Oke. Nah, tadi kan seperti yang dicontohkan tadi ya. Nah, bentuk confidence interval itu seperti ini. 0,677 lebih kecil daripada suatu nilai parameter, karena kita menggunakan parameter proporsi di poin pertama ini, maka kita gunakan P simbolnya ya. 0,677 lebih kecil daripada P, P lebih kecil daripada 0,723. Jadi kalau tadi Alfian tuh menjawab proporsi nilai A 0,2 gitu ya, lebih kecil daripada P, lebih kecil daripada 0,23 gitu ya. 0,20 sampai 0,23. Ya, jadi sekarang kita mulai melihat bagaimana kita menghitung confidence interval. Nah, sebelum kita mencoba menghitung confidence interval, kita harus clear dulu dengan konsep critical value. Nah, ini kan tadi kita sudah definisikan nih. Alfa ini tadi apa? Level. Ya, significant level. Nah, ingat bahwa confidence interval itu harus berada di tengah-tengah. Harus berada di tengah-tengah distribusi ya. Nah, tadi yang dicontohkan Alfian tadi ada yang kurang pas. Apa? Karena di point estimate-nya itu 0,20, tapi di confidence intervalnya disebutkan 0,20 sampai 0,23 gitu ya. Nah, ini kan nggak di tengah-tengah ya gitu ya. Harusnya gimana? Harusnya kalau ini memang di tengah-tengah, berarti dari 20 ke 23 3 satuan, maka ke kirinya juga 3 satuan gitu. Ya. Jadi harusnya berapa di sini? 0,17 kan gitu ya. Nah, ini baru lebih proper nih. Ya. Oke. Jadi sekarang kita lihat lagi ke sini, maka tadi kita punya signifikan level itu alfa,
Maka karena confidence interval itu ada di tengah-tengah, maka alfanya kita bagi 2, di setengah ada di sisi kiri, setengah ada di sisi kanan, gitu. Jadi di sini kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2, jadi tetap totalnya tetap alfa gitu ya, significant level per 2 juga gitu ya. Oke. Jadi sekarang sudah paham kenapa ini harus dibagi 2. Nah, karena kita sudah tahu ini kita bagi 2, sekarang kita tinggal mencari suatu nilai Z di sini yang menjadi batas antara area confidence interval dengan yang di luar confidence interval. Nah, batasnya ini setelah kita standar normalkan ke dalam bentuk Z, maka kita bisa nyatakan batas ini sebagai suatu nilai yang dinamakan Z alfa per 2 gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di grafik, bukan grafik, sorry, di tabel A2, ya, di tabel A2. Nah, ketika kita menggunakan alfa 0,05, berarti alfa per 2 berapa? Kalau alfa sama dengan 0, ini ya, 0, berapa? Kalau alfa sama dengan pulpennya mati mulu nih. Alfa sama dengan 0,05 atau 5%, maka alfa per 2 sama dengan 0,025. Oke. Kalau 0,025 itu ada di Z berapa? Berarti di sininya 0,025 kan? Nah, di sini besarannya 0,025. Itu. Jadi Z-nya berapa nih kalau gitu? Kita cari ketika area berapa, Di? Berarti kita cari kalau pakai tabel A2 yang ini, areanya berarti di sini berapa? 0,975 kan gitu ya. 0,975 ada di mana? Ada di sini. Oke? Kekecilan nggak? Iya, Pak. Nah, lebih jelas ya. Jadi kalau kita pakai tabel A2 ini, karena ini kita harus lihat bentuk grafiknya ya. Grafiknya itu di sini 0, kumulatif area from the left, tetapi dia mulainya dari setengah ke kanan gitu. Jadi dia mulainya dari setengah ke kanan. Jadi kita harus lihat ketika area 0,975 di kirinya gitu ya. Nah ini 0,975. Berapa nilai Z-nya? 1,9? 1,96. 1,96. Oke, dapat ya 1,96. Kita balik lagi. Nah, 1,96 berarti di sini adalah nilai Z alfa per 2-nya 1,96. Yang kirinya? Minus. Kan gitu ya. Oke. Jadi kita sudah dapat batas intervalnya. Z alfa per 2-nya sebesar 1,96 plus minus 1,96. Oke, kemudian jadi Z alfa per 2 itu kita juga namakan sebagai critical value ya. Critical value. Oke. Jadi sama saja critical value Z alfa per 2 ya. Di sini dikatakan Z alfa per 2 is a critical value ya.
Ya, jadi tadi kalau 95% menggunakan confidence level 95%, artinya kita menggunakan signifikan level 5%. Alfa per 2-nya berarti 2,5% atau kita katakan 0,025. Jadi didapat di sini Z alfa per 2-nya 1,96. Ya. Kalau ya ini kita bisa pahami kalau misalkan 0,95 di tengah-tengah, berarti ketika area ini kita bagi dua, berarti di kanan ini sebesar 0,475, di kiri juga sama ya, sebesar 0,475. Totalnya 0,95, begitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ketinggalan pemahamannya? Oke, nggak ada ya. Oke, itu sudah di-keep. Kita sudah dapat critical value. Critical value sudah. Yang harus kita ketahui untuk menghitung confidence interval. Nah, yang kedua, kita harus menghitung apa? Margin of error namanya ya. Margin of error. Apa itu margin of error? Margin of error dinotasikan sebagai E, ya, yaitu suatu nilai perbedaan maksimum. Nilai perbedaan maksimum dari suatu nilai parameter populasi yang diobservasi gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita punya point estimate sebesar P topi gitu ya. P topi kita punya point estimate, maka rentang maksimalnya gitu ya. Ini adalah sebesar E. Gitu ya. Rentang maksimalnya itu sebesar E. Jadi ke sini E, ke sini E. Gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita punya pakai contoh soal yang dipakai Alfian tadi ya, Alfian. Maka nilainya di sini 20 sampai 23. Nah, gitu. Inilah rentang sebesar 2E. Itu ya. Bentar. Ya, benar. Jadi plus minus E. Atau kita bisa katakan juga confidence interval itu sama dengan apa? P topi plus minus E, ya kan? Kalau ke kanannya kita tambahkan E, ke kirinya kita kurangkan E, kan gitu ya. Didapatlah confidence interval. Nah, cara menghitung margin of error itu seperti apa? Jadi tadi kita sudah dapatkan critical value-nya. Kemudian kita menghitung E adalah Z alpha per 2 dikali akar dari P topi Q topi per N. Ini kalian udah tahu belajar peluang kemarin ya. P topi Q topi. Q topi sama dengan berapa? 1 dikurangi P. Ya, 1 minus P topi ya. Jadi total ini sama dengan 1. P topi plus Q topi sama dengan 1 ya. Oke. Nah, jadi kalian harus mencari dua nilai ini, margin of error dan juga critical value, untuk bisa menghitung confidence interval. Ya, jadi tadi confidence interval didapat dari P topi plus minus E. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya.
Jadi di sini ada contoh masih menggunakan research yang dilakukan oleh Pew Research Center dari 1501, didapat 70% ya, 70% responden mempercayai adanya global warming. Jadi dari sini kita bisa katakan 1501 ini apa? N-nya, Pak. N itu apa? N itu apa? N itu sampel ya, sampel. Jadi dia menggunakan 1501 orang dewasa untuk mengeneralisir bagaimana kepercayaan orang-orang dewasa di US kan gitu ya secara umum. Oke. Kemudian P-topinya 0,7. P-topi itu proporsi sampel ya, proporsi sampel. Oke. Jadi margin of error-nya gimana? Hitung margin of error E dengan tingkat confidence level sebesar 95%. Jadi alfanya berapa nih? 0,9. 1,9, Pak. 0,95 yakin? 0,05. 0,05. Oke, 0,05 ya. Ya. Oke, kalau gitu apa dulu yang harus kita lakukan nih? Mencari Z alfa per 2. Ya, mencari Z alfa per 2. Gimana Z alfa per 2-nya? 0,05 bagi 2, 0,025. Tadi hasilnya di tabel Z itu 1,96. Oke. Ya, udah paham ya. 1,96. Jadi Z-nya sudah dapat 1,96, berarti margin of error-nya sama dengan Z alfa per 2 dikali akar P topi Q topi per N. Kan gitu ya. 1,96 dikali 0,7 kali 0,3 dibagi 1.501. Ya. Berapa hasilnya? 0,02318, Pak. Ya, oke. Ini adalah E. Ingat, ini adalah E. Yang B, hitung 95% confidence interval estimate dari proporsi populasi P. Jadi ini kita suruh diminta untuk menyusun confidence intervalnya. Gampang saja kan? Jadi P topi minus E lebih kecil daripada P lebih kecil daripada P topi plus E. Sama dengan 0,7 plus minus 0,02318. Gitu ya. Berapa hasilnya? Di kiri berapa? 0,67682, yang kanannya 0,72318, Pak. 0,723 sekian. Oke, gitu ya. Nah, sudah dapat confidence intervalnya. Based on the result, can we safely conclude that the majority of adults believe in global warming? Ya, ini sense ya. Ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke sense. Majority of adult percaya dengan global warming, kalian bisa nyatakan seperti itu enggak? Dari confidence interval itu jelas-jelas terlihat bahwa rentangnya itu sudah ada di kanan dari 0,5, ya kan? Kita bisa gunakan lebih dari 0,5 itu majority. Jadi ya kita bisa katakan mayoritas orang di US percaya adanya global warming, gitu kan? Assuming that you are a newspaper reporter, write a brief statement that accurately describes the result and includes all of the relevant information. Nah, kalian bisa baca nanti ya jawabannya di sini ya. Oke, itu untuk confidence interval dengan untuk parameter proporsi, untuk parameter proporsi. Oke.
Kemudian bagaimana kita menghitung jumlah sampel? Ya. Kita dari rumus margin of error ini kita bisa transformasikan ke dalam bentuk N, ya. Jadi seperti ini gitu ya. Bisa ya, ini nggak sulit ya buat kalian mentransformasi dari E ke N. Kalau ada yang sulit, tolong bilang. Oke, jadi untuk menghitung N, yang perlu kita ketahui apa? Z alfa per 2-nya berapa, proporsinya berapa, gitu ya. Kemudian kita bisa menghitung E. Sorry, E-nya juga harus ditentukan, gitu ya. E-nya harus ditentukan. Margin of error-nya berapa. Jadi kalau kalian, saya mau mencari tahu nih, ya, mencari tahu rentang confident interval, ya, ingin mengestimasi proporsi mahasiswa, ingin estimasi proporsi mahasiswa dapat nilai A di mata kuliah audit. Oke. Tadi kita Z-nya sudah punya nih 1,96. Kita pakai, berarti yang kita asumsikan di sini alfanya sama dengan 0,05 kan gitu ya. Alfa per 2-nya 0,025 dan seterusnya. Kuadrat. Nah, P dan Q-nya gimana nih? In case kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu seberapa besar mahasiswa yang dapat A, kira-kira itu berapa, persentasenya berapa, maka kita bisa asumsikan yang dapat A dan yang tidak dapat A, persentasenya sama besar. Kalau sama besar berarti berapa nih? 0,5 kali 0,5 ya. Nah, gitu. Dibagi, sekarang E-nya bagaimana? Nah, tergantung kalian. Kalian mau mendapatkan confident interval dengan rentang yang lebar atau dengan rentang yang kecil. Kalau rentang yang lebar, artinya kalian lebih membutuhkan sampel yang lebih banyak atau sampel yang lebih sedikit. Kalau rentangnya lebar, confident intervalnya lebar. Banyak, Bapak. Kalau rentangnya lebar, justru kita membutuhkan sampel yang sedikit. Gitu. Karena apa? Karena kan dugaan kita rentangnya lebar nih, gitu. Jadi kemungkinan kita melakukan kesalahan itu lebih kecil. Jadi kita hanya butuh sampel yang kecil. Ya. Tapi kalau kita ingin mengestimasi dengan rentang yang sebesar ini, kalau tadi misalkan dengan rata-rata 20, saya kira-kira nanti akan dibentuk estimasi mulai dari 15 sampai 25. Maka nggak terlalu butuh banyak sampelnya dibandingkan kita mengestimasi dengan point estimate 20, di sini 20 di sini 19, di sini 21. Ya kan ini kan kecil gitu ya. Kita harus punya kesalahan yang lebih kecil gitu sehingga kita butuh N yang besar kan gitu ya. Nah, sama. Jadi ketika kita mengasumsikan E ini besar ya, margin of error-nya besar, maka kita akan lebih dimudahkan dengan mencari N yang kecil. Gitu. Ini kan E-nya 1, sementara yang ini E-nya 5. Ya, rentangnya 5. Gitu ya. Jadi kalau kita pakai misalkan di sini 2, maka N-nya akan didapat berapa? Kalau ini kita berubah menjadi 4 gitu ya. N-nya akan jadi N-nya lebih kecil. Gitu. Oke. Sudah terbayang bagaimana kita bisa menentukan jumlah sampel? Jadi jumlah sampel itu dihitung dari rumus seperti ini.
Jadi ada asumsi-asumsi yang harus kita pakai. E-nya berapa, alfanya berapa, dan juga proporsinya berapa. Proporsi terjadinya suatu kejadian berapa. Oke. Contohnya di sini. How many adults must be surveyed in order to be 95% confident that the sample percentage is involved by no more than 3 percentage point. Oke, apa yang bisa kita identifikasi? Ini nilai apa? Dari sini kita bisa dapat apa nih? Confident, 95% confident, berarti ini confident level. Oke, level ya. Sorry. Confident level. Berarti dari sini kita bisa dapatkan 0,0. signifikan level sama dengan 0,05. Oke, 1 poin sudah didapat. Apalagi 3 percentage point. Margin of error-nya. Margin of error-nya E sama dengan 3%. Karena kita hitungannya dalam ini ya, dalam proporsi, maka 3 percentage point berarti 0,03. Oke. In 2006, 75% orang dewasa menggunakan internet. P2P-nya, Pak. Ininya P2P, ya. Jadi dari sini kita bisa hitung N sama dengan apa rumusnya? Z alfa per 2 kuadrat P2P P2P Q2P dibagi per E kuadrat. E pangkat 2, Pak. Oke. Jadi berapa di sini? Z alfa per 2-nya 1,96 ya. Iya, Pak. P-nya 0,73 kali 0,27 dibagi 0,63 kuadrat. Berapa hasilnya? 841,31. 841,31. Oke, ini tadi nilai apa? Ini tadi adalah nilai N, nilai sampel. Sampel apa? Sampel minimum. Jadi minimum sampelnya ya itu 841. Nah, karena sampel kan nggak mungkin dalam satuan pecahan seperti ini, desimal, sorry. Maka kita bisa update menjadi 842. Gitu ya. Minimal 842. Kalau ternyata saya nggak bisa 842, Pak, saya bisanya 1000, ya lebih bagus gitu ya. Kan makin banyak sampel. Kalau yang B gimana? No one possible value of the proportion. No known possible value of the proportion. Maka ini kita ganti. Ini saya hapus ya. Jadi berapa? Kalau tidak diketahui proporsinya? 0,5. Oke, berapa hasilnya? Kalau tadi di sini 842, yang sebelumnya, yang A? 167,11. Atau 1068. Iya. Lebih banyak yang mana? Yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui. Sense-nya seperti apa? Sense-nya adalah ketika kita nggak tahu proporsi dari suatu kejadian, maka kita membutuhkan sampel lebih banyak, gitu ya, terkonfirmasi ya. Ketika kita nggak tahu proporsi suatu kejadian, proporsi
orang dewasa yang menggunakan internet, maka kita membutuhkan sampel yang lebih banyak, yaitu 1068 dibandingkan 842. Oke, begitu ya. Ya, jadi ini di review lagi cara kita menghitung point estimate. Kalau tadi kita sudah tahu ya, point estimate itu adalah P-topi. Atau P-topi bisa dibalik, bisa dihitung dengan cara upper confidence limit plus lower confidence limit dibagi 2. Kalau ini diketahui confidence intervalnya gitu kan, tadi misalkan dari 19 sampai 25. Proporsi P-topinya adalah 19 sih, 15 ya. Biar gampang. 20. Maka P-topinya ya tinggal 15 tambah 25 dibagi 2. 40 dibagi 2. Ya, benar ya. Kalau margin of error-nya 25 dikurangi 15 dibagi 2. 5. Benar ya? Nah, ini 5. Oke. Nah, itu untuk menghitung point estimate, confidence interval sudah, confidence level sudah, critical value sudah, margin of error sudah, sample size sudah, untuk yang proporsi. Nah, gitu ya. Nah, konsepnya sama, untuk yang lain juga sama seperti itu. Tinggal kita lihat rumusnya seperti apa, diganti saja rumusnya, kan gitu ya. Point estimate, sekarang kalau konsepnya rata-rata, parameternya adalah rata-rata. Point estimate untuk mengestimasi nilai rata-rata mu. Selain itu kita juga harus bisa menghitung confidence interval. Dua poin ini ya. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa rata-rata X bar itu adalah estimator yang tidak bias ya. Jadi kan estimator yang tidak bias itu ya memang ada proporsi, rata-rata atau mu, dan juga varians. Nah, tiga parameter ini juga lah yang akan kita hitung estimasinya dan juga confidence intervalnya. Point estimate, base point estimate untuk mu itu apa? Ya otomatis X bar ya, rata-rata sampel. Jadi ada yang namanya mu itu rata-rata populasi, ada yang namanya sigma itu standar deviasi populasi, ada yang namanya X bar itu rata-rata sampel, ada yang N itu adalah jumlah sampel, E margin of error, dan Z alpha per 2 ya. Sekarang kalau sigmanya diketahui, artinya suatu nilai standar deviasi dari rata-rata, suatu standar deviasi dari populasi itu diketahui. Maka rumusnya adalah kita menghitung margin of error dengan rumus seperti ini. E sama dengan Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Jadi mirip-mirip ya. Kalau yang sebelumnya kan kita menghitung E sama dengan Z alpha per 2, P topi, Q topi per N. Akar ya. Nah, sebenarnya ini juga akar gitu ya. Akar dari apa? Akar dari varians. Sebenarnya ini akar, ini nggak dipakai di sini. Nah, sebenarnya seperti ini, gitu kan? Cuman dibuat dalam bentuk lain, boleh juga seperti ini, gitu ya. Oke. Sorry. Sebelum saya lanjut terus, saya takutnya kalian ada yang belum presensi, udah mau jam 4 soalnya. Presensi udah semua?
Oke, ya. Saya lanjut ya. Jadi, belum ya, belum di-share screen ya. Sorry. Belum, Pak. Ya, jadi konsepnya sama. Hanya sekarang yang kita ukur adalah ukuran rata-rata. Ya, ini rumusnya tadi, margin of error. Kita masih menggunakan Z. Nah, inilah yang membedakan nanti ketika sigma tidak diketahui. Ketika standar deviasi tidak diketahui, maka kita tidak menggunakan Z, tetapi kita menggunakan T. Ya. Tapi T dengan Z itu sebenarnya mirip. Hanya saja T itu adalah suatu ukuran ketika kita tidak mengetahui populasinya berapa, varian populasinya berapa, standar deviasi populasinya berapa, sehingga ada yang namanya degree of freedom nanti. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi model confidence intervalnya juga kita sesuaikan. Jadi bukan P topi, tetapi X bar minus E lebih kecil daripada mu, mu lebih kecil daripada X bar plus E. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Banyak orang meninggal akibat adanya kecelakaan dalam perahu dan juga aircraft gitu ya. Karena dugaan adanya perhitungan estimasi rata-rata berat badan pria yang sudah usang. Ya, jadi seiring dengan berkembangnya zaman, kan orang sekarang kan lebih kepada jajan gitu ya. Porsi makannya bertambah, sehingga orang-orang zaman sekarang itu kecenderungannya lebih gemuk kan gitu ya. Kita asumsikan seperti itu. Jadi seharusnya yang tadinya suatu perahu itu bisa diisi 8 orang, ya misalkan dari 8 orang itu kapasitasnya 800 kilo, atau bukan 800 ya, sorry, 500 kilogram, maka sekarang mungkin hanya boleh diisi 7 orang gitu ya, dengan total berat yang kurang lebih sama, 500 kilogram, misalkan gitu. Nah, jadi di sini kita membutuhkan suatu estimasi baru, maka kita perlu melihat confidence intervalnya. Kita bisa melihat dari confidence interval. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita bisa mengumpulkan data sampel. Di sini didapat dari 40 sampel, rata-rata berat badan itu 172 pound. Pound ya, bukan kilogram. 172 pound. Dengan rata-rata berat badan, dengan standar deviasi populasi, diasumsikan ini didapat dari suatu ukuran sensus, misalkan ya. Standar deviasinya 26 pound. Standar deviasi populasi ya, standar deviasi populasi. Jadi kalian nanti di soalnya kalian harus perhatikan benar-benar standar deviasinya itu standar deviasi sampel atau populasi. Nah, gitu. Kita bisa identifikasi apa nih? Dari N40, X bar 172, sigma 26. Kayaknya kita udah bisa menghitung E ini, ya. Oke, pertanyaannya apa sih? Find base point estimate dulu deh. Base point estimate-nya berapa? Sesuai X bar-nya, Pak. Iya, Pak. Ya, point estimate-nya sebenarnya 172,55 ya. Oke, 172,55 pound. Sekarang susun confidence interval 95% kepercayaan untuk rata-rata berat badan pria. Jadi di sini kita menggunakan alfa 0,05, Z alfa per 2-nya berapa? 1,96, Pak. 96. 1,96, sudah hafal ya. Oke. Ingat, jadi karena kita tadi punya sigma yang sama dengan berapa tadi? 26 ya? 26 pound.
kita sudah bisa menyusun nih confidence intervalnya. Kita tinggal cari E-nya dulu kan. E sama dengan 1,96 dikali sigmanya 26 dibagi Akar 40. akar 40. Berapa hasilnya? 8,057, Pak. 8,057. Iya, Pak. Oke. Kemudian kita sudah punya point estimate-nya X bar 172,55. Jadi kita bisa hitung confidence intervalnya. Jadi 172,55 minus 8,057 lebih kecil daripada mu. Ingat ya, mu ya, bukan P ya. 172,55 plus 8,057. Ya, tinggal didapat hasilnya berapa. Itu ya. Kemudian, what do the results suggest about the mean weight of 166,3? Ini berapa jadinya? 164,493. Yang ini 61, Pak. 607. Ya. Nah, sekarang apa yang mau kalian katakan dari rata-rata berat badan yang digunakan selama ini sebesar 166,3 untuk menentukan tingkat keamanan passenger. 166,3 itu ada di dalam rentang atau di luar rentang? Di dalam, Pak. Di dalam. Jadi 166 kan ada di sini ya. Jadi gimana nih menurut kalian? Berarti masih aman, Pak. Masih aman. Iya, ternyata dengan sampel yang dihitung saat ini, rata-rata berat badan sebesar 166,3. Ya, sudah habis waktu saya. Ya, jadi rata-rata berat badan 166,3 ini masih relevan untuk digunakan, gitu ya. Jadi belum terbukti obsolete sebenarnya gitu. Rata-rata berat badan 166,3 masih bisa dianggap sebagai rata-rata berat badan laki-laki saat ini. Namun demikian, poin estimate 172,5 sebaiknya digunakan untuk menentukan rata-rata berat badan saat ini yang memang sudah jauh lebih besar dibandingkan 166,3 gitu ya. Nah, kalian bisa katakan seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk sampel size bagaimana? Sampai sini aja ya, sampai sampel size ya. Jadi sampel size sama caranya, tinggal dikonversikan saja rumus sebelumnya. Jadi kita dapatkan rumus seperti ini. N-nya tinggal dimasukkan berapa. Kita pakai asumsi sama seperti tadi. Kalau misalkan kalian dalam realnya kalian ingin mendapatkan suatu ukuran sampel tertentu, ini kalian asumsikan, ini kalian asumsikan, gitu ya. Dan kalau ini tidak punya, kalian bisa gunakan yang nanti, yang satu lagi. Seperti itu. Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami semua yang sudah saya jelaskan? Alhamdulillah, Pak. Sedikit ada penerangan. Oke. Tolong dipelajari lagi, kerjakan soal-soalnya. Saya belum sempat
mencari soal-soal, tetapi kalian bisa mencoba sendiri itu ya, yang ada di buku. Kemudian kalian juga pelajari sisanya, karena waktu kita sangat padat untuk mata kuliah ini. Next pertemuan, ya saya berharap ini nggak terlalu, sisanya itu tidak terlalu berat untuk kita bahas, sehingga kita tetap bisa catch up untuk pertemuan 6 gitu ya. Oke, bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Silakan dicoba sendiri soal-soalnya, dipelajari kembali. Yang belum saya jelaskan, tolong kalian bisa pelajari. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya.